Shalom Tiberias. Apa kabar saudara? Ada sukacita, amin. Demikian juga saya menyapa seluruh jemaat Tuhan yang beribadah secara live streaming. Dimanapun saudara berada malam hari ini, selamat bergabung dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi. Langsung dari Gereja Tiberias, Kelapa Gading Nias. Saya berdoa kita semua mengalami mujizat. Saudara, hari ini kita akan masuk dalam acara kesaksian mujizat. Acara kesaksian mujizat adalah sebuah acara yang menampilkan, menyaksikan, yaitu para jemaat Tuhan, orang-orang biasa yang mengalami pengalaman luar biasa bersama Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Kita bersyukur Tuhan menjanjikan bahwa Gereja Tiberias yaitu diberi karunia, yaitu kuasa dan mujizat yang besar untuk membuktikan bahwa firman Allah lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Maka hari ini kita akan mendengarkan salah satu kesaksian dari jemaat Tuhan, yaitu Ibu Ruth Elawati, bagaimana Ibu Ela disembuhkan dari kanker payudara stadium akhir dan bebas maut dan akhirnya sembuh total, bahkan kankernya bersih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Langsung saja kita jumpai Ibu Ela. Selamat malam Ibu, Shalom. Ya, shalom, selamat malam saudara. Ya, apa kabar Bu? Ya, luar biasa. Puji Tuhan, sehat ya? Puji Tuhan. Ya. Ya. Ya, silakan Bu, gimana Ya. kesaksiannya? Nama saya Ibu Ruth Ela, tapi saya biasa dipanggil Ibu Ela. Saya mengucap syukur, saya beribadah di Central Park, Tiberias Central Park setiap minggu pagi jam 8. Saya mengucap syukur melalui perjamuan dan melalui minyak urapan yang saya setiap hari minggu minum, dan di rumah pun saya juga mengucap syukur buat hamba-hamba Tuhan, khususnya Ibu Gembala yang tidak pernah putus-putusnya mendoakan kepada seluruh jemaat yang sakit. Dan saya ingin menyaksikan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara, kejadiannya pada mulanya di bulan November 2023, saya merasakan ada satu benjolan, tadinya kecil, terus lama-lama membesar di payudara sebelah kiri saya. Saya dipaksa anak saya untuk periksa di salah satu rumah sakit di Puri. Nah, waktu saya diperiksa, di scan, di mamografi, dan itu menjurus satu penyakit yang serius dan ganas. Lalu pada bulan yang sama saya berobat di rumah sakit kanker di Semanggi, dan di sana saya dirawat seminggu. Dia di sana, lalu saya di biopsi, di pap scan dulu ya, di pap scan dulu, lalu di biopsi, hasilnya benar ganas, dan dokter mengatakan stadium 4 karena sudah menyebar dari kelenjar getah bening saya ke seluruh tulang yang ada di tubuh saya. Pertama di tulang leher, lalu tulang belakang sampai ke tulang ekor, lalu tulang paha saya kiri dan tulang paha saya kanan, lalu tulang dada, tulang selangkangan, tulang pundak kiri kanan, itu semuanya kena mestatasi, Pak. Udah kemana-mana menjalar. Dokter bilang, Ibu harus di kemo 8 kali, setelah itu dioperasi dan di kemo lagi. Saya takut saudara di kemo, karena saya banyak mendengarkan hasilnya juga kurang baik, sel-sel yang sehat pun ikut mati. Lalu saya diamkan sakit saya itu, saya pulang ke rumah, saya berdoa Tuhan, saya percaya mujizat juga masih ada. Dan terjadi pada bulan April saya berangkat berobat ke Guangzhou, Cina untuk check up, dan di sana diperiksa seluruhnya, hasilnya pun sama, tidak beda yang saya berobat di Indonesia. Lalu saya hanya diberi obat untuk vitamin, obat untuk menekan
hormon saya karena hormon saya over. Lalu saya diberi lagi obat untuk menekan tumor juga, 2 macam itu. Dan saya diinfus imunoterapi supaya tubuh saya kuat untuk melawan sakit itu. Setelah dirawat 1 bulan, sebelum itu saya nggak diapa-apakan di rumah sakit itu. Saya tidak di kemo, tidak dioperasi. Saya hanya ditanam biji partikel di payudara kiri saya. Itu ditembak, saya dengar tembakannya ada 6 kali, tapi biji-bijinya partikel itu ada 34 kali. Dan saya tidak boleh ketemu dengan wanita hamil, saya tidak boleh ketemu dengan anak kecil dan orang tua selama 6 bulan. Dan setiap saya keluar kemanapun, saya harus pakai baju anti radiasi yang beratnya ada kali 6 kilo. Jadi luar biasa itu beratnya. Dan saudara, setiap hari saya tidak tidur celentang di kamar perawatan saya waktu di Cina. Saya setiap hari mengunjungi orang-orang yang sakit, khususnya orang Indonesia di sana banyak. Dari kamar ke kamar saya mengunjungi, ada seorang ibu yang sudah pasrah, udah menyerah, udah hopeless banget, dia udah nggak tahu apa-apa. Saya bilang, Bu percaya Bu, Ibu percaya bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Dia bisa menyembuhkan, padahal hati kecil saya ngomong gini, Tuhan saya tuh masih sakit loh Tuhan. Tapi saya bisa menguatkan orang lain. Saya kasih minyak urapan dan saya kasih minum perjamuan. Lalu setiap hari dari kamar ke kamar, dari lantai 5 seluruhnya saya cari mana nih orang Indonesia. Lalu saya turun lagi ke lantai 4, saya cari lagi. Saya tiap hari kerjaannya begitu loh saudara. Jadi saya bukan ngegeletak di rumah sakit, tapi saya berdoa dan saya mendoakan orang-orang yang sakit khusus karena di situ itu semuanya itu sakit kanker, kankernya macam-macam. Nah, itu saya pulang ke Indonesia setelah dirawat 1 bulan. Saya di bulan Juli akhir saya berangkat lagi, hampir sebulan juga saya dirawat di sana. Saya juga kerjaannya begitu, dari kamar ke kamar ngedoain orang loh. Tapi saya pikir Tuhan. Oh jadi bukannya berobat malah ngunjungin orang gitu ya? Iya, mengunjungin orang dari kamar itu ke luar kamar. biasa ya. Iya. Berarti ini jemaat TBRS asli nih kan, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris. Nah, akhirnya Ibu di Guangzhou itu dokter bilang apa? Dokter bilang apa? Waktu saya di sana yang kedua, saya juga diperiksa lagi, ternyata tumornya di payudara kiri saya udah mulai mengecil. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tapi yang di payudara masih ada, yang di tulang pun masih ada loh saudara ternyata. Nah, selama di rumah sakit itu dokter bilang gimana? Ini bisa sembuh atau gimana? Dokter sih bilang gini, Dok saya mau dioperasi aja dok, buang aja nih. Terus dokter bilang, nggak bisa Bu, karena ibu itu kankernya udah menyebar kemana-mana katanya, khususnya di tulang. Oh jadi dokter bilang ini nggak bisa sembuh? Nggak bisa sembuh. Akhirnya saya berobat lagi sebulan, lalu saya pulang ke Jakarta. Setelah pulang ke Jakarta, di bulan Desember tanggal 16 saya masuk rumah sakit di kanker di Jakarta. Ya. Saya sakit demam berdarah loh saudara. Saya punya trombosit drop dan yang lebih mengkhawatirkan adalah leukosit saya 1,2. Orang normal kan di atas 5 sampai 11, saya itu 1,2. Jadi saya nggak boleh ketemu orang yang terutama orang yang sakit batuk, orang yang sakit pilek, orang yang lagi sakit saya nggak boleh ketemu karena kalau ketemu saya bisa lewat. Itu udah harusnya lewat itu karena kan 1,2 ya. 1,2 leukosit saya. 6 aja udah gemeteran orang gitu. Iya, saya sempat lemes. Iya. Saya diserang batuk karena udaranya kan kurang bagus ya. Saya sempat batuk nggak baik-baik dan pilek juga nggak baik-baik. Saya jadi diinfus, dikasih vitamin lagi. Nah, akhirnya periksa tuh di situ ya. Nah, setelah trombosit saya bagus, trombosit saya naik, lalu saya dokter bilang, Bu PET scan ya karena udah 1 tahun katanya. Nah sebelum PET scan, sebelum saya masuk rumah sakit, saya bergumul sama Tuhan. Pokoknya 1-2 hari saya belum masuk rumah sakit, saya berdoa dari malam sampai pagi. Saya nggak tidur sama sekali, saya bilang Tuhan saya ingin melihat mujizat-Mu nyata dalam hidup saya.
Saya berdoa nggak putus-putus sampai pagi, saya lihat jam, udah jam 5. Nggak tidur saudara, saya berdoa, Tuhan saya mau di PET scan, saya mau nanti hasilnya bagus, hasilnya bersih, saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dimanapun Tuhan utus saya ingin bersaksi bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Amin. Akhirnya di PET scan. Akhirnya waktu tanggal 21 saya di PET scan. 21 Desember ya. 21 Desember kemarin. 24 ya. Ya, tanggal 24 hasilnya keluar. Saya bawa ke dokter onkologi diperiksa. Tapi sebelum bawa ke dokter saya sempat dakdikduk saudara. Saya buka di lip hasilnya itu, saya buka dulu, saya baca-baca. Wah saya kaget, nggak merah ternyata. Biasanya kalau orang yang ada kanker, kalau ditembak nuklir, di PET scan, itu nyala. Kalau ada kanker di mana dia nyala terang gitu. Itu menandakan bahwa di situ ada kanker. Ada kanker. Nah, waktu saya baca kok nggak ada ya. Saya sampai tanya anak saya, ini coba lihat nih Han, ada nggak? Ternyata nggak ada. Waktu saya masuk. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya. Hasilnya bersih ya. Ya, waktu saya masuk dipanggil sama dokter onkonya juga sempat terperanjat gitu, kaget juga. Kok cepet ya? Dalam waktu setahun bisa bersih. Padahal seluruh tulang saya itu udah metastasi, kankernya udah kemana-mana. Tapi puji Tuhan pada tanggal 24 hadiah Natal yang terindah bagi saya dinyatakan bersih oleh dokter. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, gambarnya ada Ibu ya, fotonya waktu Ibu dirawat ya. Nah, ini apa nih? Ini di waktu dirawat habis saya di radiasi di partikel. Oke, terus lanjut, ada lagi. Nah, ini adalah dokter, tim dokter dan suster dan penerjemah lah yang paling kiri itu. Di Guangzhou. Di Guangzhou itu anak saya. Iya. Terus. Oh ini kemarin waktu saya masuk sakit DBD. Iya. Terus. Itu anak saya yang dampingi. Nah ini setiap hari Minggu saya selalu ikut perjamuan. Jadi saya bawa perjamuan. Jadi dari Guangzhou perjamuan kudus ya? Iya, saya bawa satu live streaming. Saya bawa Ibu Gembala ya? Iya, sama minyak urapan saya diurapin terus, saya pakai terus. Terus ada lagi? Nah, ini apa Bu? Nah ini waktu saya di mamografi itu tumornya udah besar sekali di payudara saya. Yang kiri ya? Yang kiri, jadi itu Oke. menjalar ke getah bening. Lewat lagi. Dari getah bening itu adalah jalan tol menuju ke semanapun dia bisa lari. Itu kanker. Kalau ini? Ini adalah hasil menyatakan bahwa kanker saya sudah mengecil, tapi yang di tulang masih ada. Nah, itu sebelum sembuh berarti ya? Ya itu belum sembuh. Tapi betul. Sekarang udah bersih ya? Sekarang udah bersih. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Boleh sedikit ke Hana ya? Oh Hana ya, yang dampingin mama ya berobat juga ya? Iya, selama di Guangzhou selalu perjamuan kudus gitu ya? Selalu perjamuan kudus, jadi memang kita bawa perjamuan kudus sama minyak urapan dari Jakarta. Dari Jakarta. Dan kita memang siapin pulsa juga dari Jakarta supaya tetap masih bisa live streaming. Oh maksudnya kuota gitu ya? Iya. Kuota buat bisa live streaming di handphone gitu ya? Handphone, Nah, itu Ibu Gembala ya menyaksikan, maksudnya yang dipimpin oleh Ibu Darniati Pariaji ya? Benar, terus ikut perjamuan kudus juga? Ikut perjamuan kudus, setiap hari juga minum minyak urapan. Enggak cuman itu, seperti kata mama bilang, jadi kerjaan yang mestinya pasien itu tidur di ranjang operasi, tapi yang mama lakukan itu bawa minyak urapan sama perjamuan masuk dari kamar ke kamar untuk memberitakan, kamu mau sembuh nggak? Saya ini nggak sakit loh, saya cuma periksa aja, saya cuma check up. Jadi benar-benar Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa ya. Lewat sakit yang Tuhan izinkan hadir di hidup mama, menjadi berkat juga bagi banyak orang. Menjadi berkat ya. Jadi ada orang yang udah depresi gitu, ada orang yang udah nggak punya pengharapan, tapi dengan didoakan, dengan minum perjamuan, dengan dikasih minyak urapan, imannya makin bertumbuh. Imannya bertumbuh. Benar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Boleh sekali lagi Ibu ya. Jadi setiap minggu Ibu ini perjamuan ya? Perjamuan setiap minggu. Jadi nggak pernah terlupakan. Iya. Jadi bawa handphone ikut streaming gitu streaming, ya. Betul. Terus imani doa yang dipimpin gitu ya. Dan saya juga kasih tetangga-tetangga yang gitu. mau. Maksudnya saya tetangga bawa di rumah banyak, sakit ya. Saya tetangga yang mau walaupun kadang-kadang ada seorang yang beda iman, tapi mereka mau loh, luar biasa. Saya doakan mau, saya kasih minyak urapan badannya yang sakit saya ubarin pakai minyak urapan mau, saya kasih perjamuan juga mau loh.
Jadi ibu tuh kanker stadium akhir, bukannya lemes, bukannya hopeless, malah penginjilan gitu ya? Penginjilan. Luar biasa. Dari kamar ke kamar saya tiap hari, begitu Ya, kerjaan ya. saya. Ya, jadi Tuhan Yesus luar biasa melalui perjamuan kudus ya? Suster juga sampai bingung setiap nyari saya kok nggak ada di kamar. Oh iya. Oke Bu, Ibu bersyukur ya? Ya bersyukur. Saya percaya kalau saya disembuhkan Tuhan, saudara yang di sini maupun yang ada di live streaming dimanapun saudara berada, saudara pun bisa disembuhkan Tuhan. Percayalah dan bergumullah selalu minta kuasa mujizatnya, saudara pasti juga bisa disembuhkan. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ana, ada lagi yang mau disampaikan? Jadi mama itu waktu pas di Jakarta itu divonis dokter itu stadium kanker stadium 4. Jadi saya sempat nanya, dok kalau kanker stadium 4 seperti mama ini kira-kira umurnya berapa lama? Dokter bilang kurang lebih paling lama 3 sampai 5 tahun. Tapi saya percaya hidup mati manusia di tangan Tuhan. Tuhan yang pegang hidup kita. Jadi kalau saat ini mama masih bisa berdiri di tempat ini, bisa disembuhkan Tuhan, saya percaya dimanapun, siapapun kita, masalah apapun sakit penyakitnya, kami percaya Tuhan juga bisa buat mukjizat bagi setiap orang yang percaya. Puji Tuhan. Satu lagi, mama punya lagu favorit, jadi selalu bilang musim boleh berganti, apapun masalah kita, apapun sakit penyakit kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak ada sehelai rambut kita yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi saat ini kalau mama dipulihkan, biarlah mama juga menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang juga boleh menerima kesembuhan yang sama yang Tuhan berikan buat mama, Tuhan juga sanggup berikan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Demikian kesaksian Ibu Ella dan juga anaknya Hana, bagaimana Ibu Ella disembuhkan dari kanker stadium 4, bahkan dokter di Guangzhou bilang ini nggak sembuh atau mustahil sembuh, tapi puji Tuhan tidak dioperasi, tidak kemoterapi, berkat kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, Ibu Ella sembuh dari kanker. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Demikian kesaksian hari ini. Doa saya kita semua mengalami mujizat, karena mujizat masih tetap terjadi dan di dalam Yesus selalu ada mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.